Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Nihiang Abian Base pada hari ini, hari Sabtu 30 November 2024. Sebelum kita memulai setiap renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami rindu untuk mengawali hari kami dengan setiap firman dan kebenaran yang telah tersedia bagi kami. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam kami mendengarkan, bahkan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5 dan juga Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-10. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, demikian sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kedua firman Tuhan ini diberikan tema kasih yang tulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia diciptakan sangat baik oleh Allah, juga dilengkapi dengan kasih sebagaimana Allah juga telah mengasihi manusia. Kasih bisa saja menjadi pudar apabila kita tidak pernah melakukan tindakan kasih tersebut. Kan tetapi, kasih juga bisa menjadi sangat tulus apabila kita selalu melakukannya dan dengan kesadaran bahwa Allah yang memampukan kita untuk melakukannya. Allah melalui Musa memperkatakan kerinduannya supaya bangsa Israel mengadakan persekutuan yang berlandaskan pada kasih Allah. Mengingat pada zaman itu bangsa Israel ada di penghujung pengembaraan mereka, sehingga Allah terus mengingatkan kembali untuk hidup dengan berlandaskan pada kasih Allah. Supaya tidak terjadi perselisihan, baik di antara umat maupun perselisihan dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, bahkan kekuatan, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita. Mengasihi Allah dengan ketulusan hati, sebagaimana Allah juga sudah dengan tulus mengasihi kita sebagai umatnya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan segenap kekuatan. Jadi kehidupan kita baik secara fisik maupun jasmani, kita harus pakai untuk mengasihi Allah. Demikian juga dengan nasihat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Katakan bahwa kasih akan selalu mengutamakan nilai-nilai kebaikan dan damai sejahtera. Kasih akan selalu mewujudkan damai, sukacita bagi setiap orang yang melakukannya. Dan bukan kejahatan ataupun iri hati, dendam terhadap sesama. Sehingga ketika seseorang itu memiliki rasa iri hati, dendam, bahkan sakit hati lainnya, itu berarti ia belum mewujudkan kasih dalam kehidupannya. Kasih yang tulus justru akan menyukakan hati dan sebagai wujud kegenapan hukum Taurat. Kasih berarti kita memberikan apa yang terbaik kepada sesama, sebagaimana kita juga mengasihi diri kita sendiri. Tentu kita tidak pernah memberikan yang terburuk bagi diri kita, tapi pasti kita akan memberikan yang terbaik.
Dan hal itu juga harus kita berikan kepada sesama kita. Memberikan kasih yang tulus, memberikan yang terbaik bagi mereka. Kasih kita kepada Allah akan memampukan kita untuk dapat mengasihi sesama. Jadi bukan diri kita sendiri yang memampukan, melainkan kasih Allah yang akan memampukan kita untuk mengasihi sesama. Apabila kita mampu mengasihi Allah yang tidak kita lihat wujudnya, maka kita juga akan mampu mengasihi sesama yang sering kita jumpai. Hidup dalam kasih sangatlah indah, sebab kita akan merasakan damai dan sukacita bersama dengan Allah. Tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati, tidak ada rasa dendam. Sebab Allah yang telah mendamaikan kehidupan kita dengan diri kita, kehidupan kita dengan sesama kita, bahkan kehidupan kita dengan Allah sendiri. Kasih juga akan memampukan kita menjadi pribadi yang mampu untuk memberikan maaf kepada sesama kita. Ketika mereka berbuat salah, kita akan mampu mengampuni mereka. Sebagaimana Allah mau dan sanggup mengampuni setiap dosa-dosa kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tekunlah hidup dalam kasih. Menghidupi kasih dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kita akan dapat memancarkan kasih yang tulus. Hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama, dan kita juga akan dapat merasakan damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat menghidupi kasih yang tulus, selamat terus berjalan dengan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang memampukan kita untuk dapat hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kasih yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Kasih yang tidak memandang siapa kami, seberapa banyak dosa yang kami lakukan, tapi kasih yang Tuhan berikan kepada kami melebihi kasih tulus yang mungkin dapat kami berikan untuk Engkau. Saat ini kami berkomitmen ya Bapa, kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau memberi diri kami untuk mewujud nyatakan kasih Allah bagi setiap kehidupan di dunia ini. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melakukan setiap firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati setiap kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan pendidikan kami, bahkan dalam setiap masa cita-cita kami, angan-angan kami, agar kami boleh meraih segala sesuatunya dengan tetap melandaskannya pada kasih Allah. Kami juga mau berdoa bagi setiap kami, jemaat Tuhan, yang saat ini juga sedang mengalami kondisi tubuh yang kurang baik, kelemahan pada bagian tubuh. Tuhan mampukan kami, agar kami boleh menguatkan setiap kehidupan kami, melalui setiap makan, minum, istirahat. Kami boleh menyegarkan tubuh dan jiwa kami, bahkan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh merasakan kasih dan penyertaan dari Tuhan. Juga untuk setiap kami yang mungkin merasakan sakit di dalam kehidupan kami, ketidakberdayaan kami, kerapuhan kami, atau mungkin ketergoyahan kami dalam iman. Kiranya Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang memimpin, memberikan pada kami penghiburan dan sukacita, sehingga kami dalam setiap kelemahan iman kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, bahkan hari ini, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh berotoritas dan memimpin kehidupan kami di sepanjang hari
Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Shalom.